Si Ratu pun mikir lagi, itu siapa lagi gitu kan? Karena yang ada di lantai itu cuma dia sama temennya yang itu, sedangkan si temennya itu ada di ruangan radio. Nah, si Ratu itu ke toiletnya sendirian. Nah, si Ratu mikir lagi, itu siapa yang ada di toilet itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Dika Rahmana, balik lagi ya kan di Cerita Batur. Nah, di Cerita Batur kali ini gue bakalan bawain cerita dari seorang wanita yang pengalaman kerja malamnya itu diganggu oleh sosok wanita dari lantai 12. Nggak tahu itu siapa, pokoknya dia diganggu dari lantai 12 aja ketemu sama si wanita itu. Nggak tahu itu siapa, nggak tahu. Nah, katanya kejadian ini tuh pertama kali dialami oleh si yang ngasih cerita ini. Jadi itu kejadiannya nggak pernah bisa dia lupain sampai saat ini. Langsung aja masuk ke ceritanya ya, biar nggak usah lama-lama gitu kan. Tapi jangan lupa di subscribe, like, sama di komen atau diapain terserah kalian. Yang penting YouTube-nya rame ya kan. Langsung aja kita masuk Cerita Batur. Cerita ini diambil dari kisah seorang wanita yang bekerja di salah satu radio di Bandung. Kita sebut saja namanya Ratu. Kejadian ini nggak bisa terlupakan sama si Ratu karena menurut si Ratu kejadian ini adalah hal pertama kalinya dia bertemu sama sosok makhluk halus. Kejadian yang dialami si Ratu ini udah cukup lama, yaitu pada tahun 2011 yang adalah di tahun itu dia pertama kalinya bekerja di radio itu. Si radio tersebut berada di lantai 14 di dalam satu gedung. Nah, katanya sih di gedung itu nggak ada lantai 13-nya, atau di semua gedung pun nggak ada lantai 13-nya, karena katanya kalau ada lantai 13-nya itu adalah angka sial, atau di lantai itu bakalan terjadi sesuatu. Nggak tahu juga sih, itu mitos doang sih kayaknya ya. Next. Pada saat itu si Ratu menerima email dari si radio tersebut yang isinya adalah kalau si Ratu itu bakalan diundang untuk interview sesi pertama di radio itu. Ratu pun dengan senang membalas email tersebut bahwa Ratu pun akan datang pada saat sesi pertama interview itu. Setelah mengikuti sesi interview, seminggu kemudian si Ratu itu mendapat email lagi dari si radio tersebut yang isinya adalah bahwa si Ratu telah keterima bekerja di radio tersebut. Dengan senang, dengan gembira, si Ratu pun mempersiapkan dirinya untuk bekerja di keesokan harinya karena langsung diterima kerja pada esok harinya. Tidak terasa si Ratu pun udah bekerja selama 3 hari di radio tersebut. Tidak ada kejadian aneh selama si Ratu bekerja di radio itu sampai si Ratu dikasih kerjaan untuk siaran program malam, yaitu jam 1 malam. Si Ratu pun gak keberatan untuk tugas malamnya karena si Ratu udah tahu kalau si radio itu ada tugas malamnya atau ada program malamnya yang itu siaran malam pada saat jam 1 malam. Jadi si Ratu pun mengiyahkan untuk tugas tersebut. Keesokan harinya pun si Ratu berangkat kerja jam 11 malam karena si Ratu ingin melihat penyiar sebelumnya, yaitu Indra. Nah, si Indra ini adalah penyiar favorit Ratu di radio itu, makanya si Ratu ingin datang duluan, jadi ingin ketemu dulu sama si Indra karena ya mungkin dia fansnya Indra, jadi ingin ketemu gitu. Dan programnya Indra pun selesai dan si Indra pun keluar dari ruangan siaran tersebut. Nah, si Indra pun berpapasan dengan si Ratu. Nah, si Indra tuh langsung nanya ke si Ratu, tugas malam ya? Katanya gitu, kata si Indra. Si Ratu pun ngejawab, iya kak, tugas malam, kata si Ratu. Nah, si Indra pun langsung ngebalas lagi jawabannya si Ratu ini. Nah, kata si Indra ngasih wejangan atau pesan buat si Ratu itu. Nah, kata si Indra, awas ya, hati-hati kalau ke toilet malam-malam atau ngambil makanan ke bawah malam-malam lewat lift barang, kata si Indra. Si Ratu pun masuk ke ruangan siaran untuk memulai siarannya. Enggak kerasa waktu menunjukkan pukul 2 malam pada saat si Ratu siaran itu. Nah, si Ratu pun ngerasa kalau jam segitu jamnya lapar. Nah, si Ratu pun akhirnya memutuskan untuk telepon McD delivery. Karena dulu itu kan gak ada ojek online-nya. Jadi kalau misalnya mau makan itu atau mau pesen makanan sesuatu itu harus telepon. Akhirnya makanan pun datang. Nah, si McD itu nelfon lagi ke si Ratu karena ngasih tahu kalau si drivernya itu udah ada di lobi bawah. Dengan tidak memikirkan macam-macam, si Ratu pun turun ke bawah melalui lift barang. Karena satu-satunya lift yang beroperasi di malam itu adalah lift barang. Kalau lift yang biasa itu beroperasinya jam-jam kerja. Jadi cuman lift barang aja yang beroperasi. Pas si Ratu di dalam lift, si lift itu berhenti di lantai 12. Nah, si Ratu pun keheranan kenapa di lantai 12 dia bisa berhenti. Berarti ada orang yang mencet si lift itu untuk berhenti di lantai 12 ya kan. Masih berpikiran positif, si Ratu
pun mikirnya, oh mungkin ada yang lembur di lantai 12 itu, makanya si lift tersebut berhenti di lantai 12 karena ada yang lembur dan mau pulang dan mencet untuk ke bawah gitu. Mikirnya si Ratu. Ketika pintu lift itu terbuka di lantai 12, nah ada sesosok wanita yang memakai kemeja putih dan rok hitam masuk ke dalam lift tersebut. Tapi si wanita itu nggak terasa aneh, nggak kelihatan aneh, biasa aja gitu si wanitanya. Cuman si wanita itu menunduk aja, nggak ngeliat ke sana ke sini, nggak, tapi dia menunduk aja kayak gitu. Si wanita itu pun nggak mencet tombol yang ada di lift itu. Oh mungkin kepikirannya si Ratu itu, si wanita itu mau barengan ke bawah turunnya, dan turunnya sama di lobi juga, makanya si wanita itu nggak mencet tombol yang ada di lift tersebut. Lift pun terbuka dan terlihat sudah sampai di lobi. Nah, si wanita itu pun langsung keluar, dan si Ratu juga keluar langsung menghampiri si driver yang udah dari tadi nungguin di lobi. Si driver itu pun berkata ke si Ratu, "Nggak takut mbak, jam segini malam-malam sendirian di gedung ini?" kata si driver itu. Si Ratu pun ngejawab, "Nggak kok, toh ini juga ada yang ada yang lembur dari lantai 12, kata si Ratu sambil nunjuk ke arah kirinya si Ratu. Si driver pun sontak kaget. Dia bengong, dia terkaget-kaget karena si driver cuma ngelihat si Ratu doang yang ada di situ, nggak ada siapa-siapa lagi. Nah, tanpa berpikir panjang, si driver itu pun langsung memberikan makanannya ke si Ratu, dan dia langsung berbalik dan lari keluar area gedung. Si Ratu pun keheranan kenapa dengan sikap si drivernya itu, kenapa buru-buru, kenapa kaget-kaget kayak gitu. Tapi si Ratu tidak menghiraukannya. Nah, si Ratu pun langsung bergegas balik lagi ke atas. Pada saat si Ratu balik lagi badannya ke belakang mau menuju si lift itu, si Ratu udah nggak ngelihat si wanita yang tadi yang bareng sama si Ratunya itu. Nah, si Ratu di situ masih berpikir positif. Mungkin pada saat si Ratu lagi ngobrol sama si drivernya, si wanita itu udah pulang duluan atau udah pergi keluar ke area gedungnya tanpa si Ratu sadarin gitu. Si Ratu pun nyampe di ruangan radio tersebut. Nah, si Ratu pun langsung cerita ke temennya kalau dia tadi ketemu sama wanita dari lantai 12 dan ngomong kayak gini, "Kok nggak takut ya, itu cewek katanya dari lantai 12 lembur kerja sampai jam segini sendirian lagi di kantornya, nggak ada siapa-siapa," kata si Ratu ke temennya. Ngedengar pernyataan si Ratu, temannya itu langsung sontak kaget dan langsung nanya balik ke si Ratu, "Nah, si cewek yang tadi kayak gimana bentuknya atau rupanya kayak gimana?" gitu kata si temennya. Nah, si Ratu ngejawab lagi kalau si cewek itu cuma pakai kemeja putih doang sama rok hitam aja, tapi mukanya nggak kelihatan karena dia nunduk terus dan ketutupan mukanya sama si rambutnya. Nah, sontak kaget lagi temennya si Ratu. Nah, si temennya si Ratu ngomong lagi ke si Ratunya, bilang kayak gini, "Tuh, nanti kalau misalnya kamu ketemu lagi sama cewek dari lantai 12 di jam-jam segini, itu jangan ditanya karena mungkin itu bukan orang," kata si temennya si Ratu. Si Ratu pun kaget dan nanya lagi ke temannya si Ratu itu, dia bilang kayak gini, "Emang kenapa gitu kalau misalnya ketemu jam segitu, kenapa itu bukan orang?" kata si Ratu ke temennya. Nah, temennya itu bilang ke si Ratu, bilang apa? "Ratu, di lantai 12 itu nggak ada siapa-siapa. Di lantai 12 itu lantai yang tidak terpakai, yang nggak kepake udah lama banget. Jadi otomatis nggak ada orang di lantai 12 itu, Ratu," kata si temannya si Ratu. Sontak mendengar jawaban temannya itu, si Ratu pun langsung kaget dan shock dan juga lemas. Si Ratu pun langsung terduduk diam, tak berkutik apapun di kursi yang ada di radio tersebut. Masih kaget dan tidak percaya dengan perkataan temannya tersebut, si Ratu pun berencana buat ke toilet untuk cuci muka biar seger gitu. Jadi biar mungkin itu bukan siapa-siapa gitu, untuk menghilangkan rasa stresnya. Jadi si Ratu ke toilet untuk cuci muka. Nah, pasti dalam toilet si Ratu ngedenger lagi suara ada flash air, kayak mencet air, buang air kayak gitu dari toilet yang ada di bilik si kamar mandi itu. Si Ratu pun mikir lagi, itu siapa lagi gitu kan, karena yang ada di lantai itu cuma dia sama temennya yang itu, sedangkan si temennya itu ada di ruangan radio. Nah, si Ratu itu ke toiletnya sendirian. Nah, si Ratu mikir lagi, itu siapa yang ada di toilet itu gitu. Pertanyaan si Ratu belum kejawab, si Ratu pun ngedengar suara aneh lagi, tapi ini suaranya suara cewek lagi ngomong kayak gini, "Sudah tahu, Mbak?" Sontak si Ratu itu ngerasa langsung merinding sekujur tubuh. Dan si Ratu pun bergegas langsung mau lari balik lagi ke ruangan radio.
Pas si Ratu berbalik, mau balik lagi ke ruangan radio, dia lihat apa? Si Ratu lihat apa? Apa yang ada di depannya si Ratu? Si Ratu ngeliat wanita yang tadi yang ada di liftnya itu, yang bareng sama si Ratu itu ada di depan si Ratu. Tapi bedanya, bajunya bercucuran darah yang sekarang itu. Mukanya rusak, matanya sambil melotot membelalak melihat si Ratu, ngeliatin si Ratu aja. Horor gak tuh kalau jadi si Ratu? Gak cuma sambil ngeliatin si Ratu, tapi si sosok itu sambil berkata, Sudah tahu ya mbak. di situ si Ratu cuman bisa diam, berdiri, gak bisa gerak sama sekali. Si Ratu pun cuman bisa nangis sambil liatin si sosok itu. Dan si sosok itu pun tertawa sambil kepalanya gerak-gerak kayak gini. Horor gak tuh? Horor banget, anjir sumpah. Merinding gue. Takut. Tidak lama kemudian si Ratu pun jatuh pingsan. Untung si Ratu dikasih pingsan. Kalau enggak si Ratu ngeliatin itu sosok gak tuh sampai kapan, Wak, gitu ya kan? Uyuhan gitu. Kalau bahasa Sundanya mah uyuhan. Pada saat si Ratu tersadar, si Ratu pun sudah ada di kursi di ruangan radio, dan di situ ada temennya yang tadi bersama si Ratu. Nah, si temennya itu nanya ke si Ratu, kenapa? Katanya kayak gitu. Dan si Ratu pun menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh si Ratu pada saat sebelum pingsan tadi. Setelah kejadian itu, si Ratu pun tidak mau lagi keluar di jam malam sendirian. Nah itu guys, ceritanya si Ratu sudah beres, sudah selesai ya kan. Gimana menurut kalian kalau misalnya kalian jadi si Ratu, apa yang bakalan kalian lakuin? Apakah sih kalian masih mau kerja di radio tersebut, atau misalnya kalian mau langsung resign pada saat itu juga? Apa yang kalian lakuin? Coba komen nanti di bawah ini ya. Nah, yang buat kalian yang punya cerita-cerita horor di hidup kalian, boleh dikirimin ke alamat email di ceritabatur@gmail.com, dan nanti bakalan gue ceritain di sini. Jangan lupa di komen, share, atau di subscribe ya guys ya. Jadi biar tahu apa kisah-kisah selanjutnya dari cerita Batur ini gitu kan. Nah, nanti tungguin lagi cerita Batur yang selanjutnya di minggu depan ya. Cerita Batur saat ini kali ini udahan dulu. Dadah.